Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ke-24 setelah Trinitatis hari ini membawa damai sukacita untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita satukan hati kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 3. Nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anakmu, anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukumanmu. Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, Engkaulah yang memelihara gerejamu di dalam roh-Mu. Kami memohon kepadamu agar Engkau menganugerahkan kepada kami hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita, seperti ketaatan anak kepada bapaknya. Berkatilah pekerjaan para pemberita Injil, agar setiap hari semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa yang menjanjikan hidup kekal bagi semua orang yang mempercayakan diri kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-24 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita mendengar puji-pujian dari perkumpulan muda-mudi asal Aceh Singkil.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan segala perbuatan dan dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 tambah ayat 4.
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Roma 8 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 tambah ayat 3. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat 1 sampai ayat 2. Walau lembah hidupku penuh awan,
Mari kita berdoa. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan berdiam di tengah-tengah kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai, isilah hati dan pikiran kami oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas kami, sebab saat ini kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan buat kita di minggu yang ke-24 sesudah Trinitatis diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8. Saya akan membacakannya mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Cukup panjang firman Tuhan, baik saudara-saudara mari ikuti di dalam hati masing-masing. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan sumber air yang mengalir di lembah dan gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pokok anggur, pohon ara, dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti tanpa perlu berhemat, dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri dengan batu yang mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Engkau akan makan dan kenyang, serta memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, engkau menjadi tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan mengerikan, dengan ular ganas, serta kalajengking, dan tanah gersang tanpa air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dia yang di padang gurun memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau, supaya mendatangkan kebaikan kepadamu pada akhirnya. Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Sampai di situ firman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, salam. Selamat hari Minggu. Kalau ditanya yang mana yang paling mendekatkan kita kepada Tuhan,
Suasana menyenangkankah atau suasana menyedihkan? Kalau ditanya, kalau dibuat angket, sebenarnya orang percaya itu lebih percaya kepada Tuhan ketika suasana menyenangkankah atau ketika suasana menyedihkan? Mungkin ada banyak orang mengatakan menyenangkan, tapi tidak sedikit juga orang mengatakan pada saat menyedihkan. Saya tinggal di STT Abdi Sabda sebagai dosen, ada rumah dosen di sana. Mungkin ada juga mahasiswa saya di sini. Rata-rata mahasiswa yang tinggal di asrama, pada tanggal-tanggal tua, imannya luar biasa. Imannya luar biasa. Nyanyinya juga luar biasa. Setelah makan, nyanyinya luar biasa. Pagi Yesus ku serah. Benar. Kalau nggak percaya datang ke Abdi Sabda setiap jam-jam makannya. Tapi begitu sudah mulai tanggal tua, tanggal muda, nggak begitu banyak lagi yang makan. Rata-rata mungkin ada yang GoFood, ada yang makan di luar lah dengan alasannya kerja kelompok kami, nah gitu. Di kafe lagi kerja kelompoknya. Artinya begini, godaan untuk meninggalkan Tuhan sebenarnya lebih banyak, koreksi saya. Godaan untuk meninggalkan Tuhan itu lebih banyak ketika kita berada dalam kondisi yang nyaman. Ada kondisi yang nyaman. Saya pernah menjadi pendeta resort di satu resort. Saya kenal satu jemaat saya. Saya tahu dia bergumul dengan ekonominya. Tapi pada waktu ketika dulu harga jahe itu tidak seberapa, dia selalu bilang, dia selalu setia untuk datang ke beribadah. Lalu bilang, pendeta doakan kami ya. Kenapa kami bergumul soal ekonomi? Bergumul soal ekonomi. Pada waktu itu kan di tempat kami melayani itu jahe itu produk utama di tempat itu. Jahe, ada jahe merah, ada jahe yang biasa itu yang besar-besar ya. Lalu pada suatu waktu harga jahe itu menjadi luar biasa. Yang dulunya hanya 8.000 mungkin paling tinggi sekilo. Bisa sampai 40.000 sekilo. 40.000. Sehingga beberapa warga jemaat kita beli mobil. Lalu dia bilang ini untuk invest aja ini Pak. Bukan untuk apa-apa, untuk invest barangkali nanti ada yang perlu ini bisa diapa. Tapi karena ada mobil, tergodalah untuk jalan-jalan. Keluarga lalu bilang sayang dong mobil gak dipakai. Cobalah kita jalan-jalan keluar kampung ini gitu ya. Dan ternyata ketika keluar kampung enak gitu di dalam mobil. Apalagi mobilnya baru pakai AC lagi dingin sejuk. Sejuk. Dan akhirnya tidak marminggu, tidak ibadah. Tidak beribadah. Demikian minggu berikutnya ada rencana seperti ini, mengunjungi keluarga, minggu berikutnya juga seperti itu. Lalu memang terkadang manusia sering jatuh ke dalam pencobaan karena dia mengalami kesuksesan. Dia sedang di puncak-puncak kesuksesannya. Tapi kalau jemaat saat ini yang datang ke gereja bukan karena tidak punya uang ya. Bukan ya. Bukan karena tidak ada rencana mau jalan-jalannya kan. Ini semua orang-orang sukses ini yang datang kemari ini. Tapi semua disisihkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Enggak semua jawab. Amin. Tambah setengah aja. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Perikop renungan kita pada sore ini mengingatkan bagaimana Allah berbicara melalui Musa kepada bangsa Israel. Allah tahu betul kalau salah satu godaan terbesar yang akan dihadapi oleh bangsa itu ketika mereka berdiam di tanah yang Tuhan akan berikan kepada mereka adalah apa? Kesuksesan. Kesuksesan. Allah tahu betul bahwa ketika segala sesuatu diperoleh dengan gampang, dengan mudah,
Maka godaan yang terbesar yang akan dialami oleh bangsa Israel adalah meninggalkan Tuhannya. Melupakan Tuhannya. Pemakaian kata yang sangat tepat bagi saya di ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14. Pemakaian kata, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara kalau ada perbedaan tadi kita membaca Alkitab ya. Saya pakai terjemahan baru, edisi yang kedua, terjemahan baru. Makanya kalau ada sedikit perbedaan tadi pembacaan Alkitab, karena saya pakai yang baru. Masa dosen gak pakai yang baru? Sekolah teologi lagi gitu. Apa di ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan? Disebutkan di sana, engkau menjadi tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dipakai istilah melupakan. Artinya kata kerja yang aktif. Dimulai dari diri manusia itu sendiri. Tentu akan beda ini kalau kita lupa. Itu beda. Tapi kalau melupakan, itu memang pekerjaan yang dengan sengaja dilakukan. Dengan sengaja dilakukan. Sehingga akhirnya dia lupa. Melupakan Tuhan Allah. Di atas sebelum teks ini disebutkan, Tuhan Allah mengatakan kepada Musa, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu. Jangan sampai, ada 2 kali disebutkan jangan sampai. Ayat yang ke-12 dengan ayat yang ke-17. Jangan sampai. Apabila engkau sudah kenyang, apabila engkau sudah mendirikan rumah, apabila engkau sudah mendiaminya, apabila ternakmu semakin banyak, apabila emas dan perakmu juga semakin banyak, maka engkau melupakan Tuhan. Ironis, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika berkat-berkat Tuhan justru membuat kita jauh dari Tuhan. Ironis sekali. Ketika apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita justru membuat kita jauh dari Tuhan. Ini menjadi semacam evaluasi. Apakah kita mampu untuk tetap hidup dalam penderitaan, kesengsaraan sehingga akhirnya situasi yang seperti itu membuat kita dekat kepada Tuhan? Atau apakah sebaiknya penderitaan dan kesengsaraan hidup ini selalu ada dalam hidup kita? Agar kita dekat dengan Tuhan. Tentunya tidak ada yang mendambakan atau merindukan kondisi, situasi di mana dia akan mengalami berbagai penderitaan, kegagalan, duka cita dan sebagainya dalam hidup ini. Tidak ada. Semua umat percaya, semua manusia pasti akan memimpikan, mendambakan situasi yang sangat membahagiakan. Itu pasti. Masalahnya ironisnya adalah ketika sama seperti yang disebutkan Allah melalui Musa kepada bangsa itu. Ketika justru kesuksesan tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ketika justru Allah menggenapi semua janji-janjinya kepada bangsa itu. Membawa mereka dari tanah perbudakan kepada tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tapi semua itu justru tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Saya yakin di antara kita yang hadir di sini ada banyak sekali yang masih studi ya. Ada yang studi S1, ada yang studi S2, ada juga yang studi S3. Kalau formulasi ayat ini mau diganti, saya pikir buat teman-teman yang sedang kuliah saat ini, peringatan yang Tuhan katakan kepada kita, jangan sampai ketika Anda nanti sudah menjadi, gitu ya. Jangan sampai ketika Anda sudah menjadi sarjana. Jangan sampai ketika Anda sudah menjadi bos. Jangan sampai ketika Anda nanti sudah menjadi jenderal. Jangan sampai ketika Anda sudah menjadi seperti yang Anda cita-citakan. Tapi justru semua itu menjauhkan dirimu dari Tuhan. Ini menjadi evaluasi buat kita. Ketika Musa mengingatkan bangsa itu,
ketika Musa mengingatkan bangsa itu. Saya pikir kurang fair memang UIM yang menjadi penyusun, KNLWF yang menjadi penyusun teks khotbah ini kurang fair kalau tidak sampai ayat 19 dan ayat 20 atau paling tidaknya ayat 19 lah. Kalau hanya ayat 18 saja itu sepertinya gantung itu, gantung. Karena yang paling tegas itu di ayat 19. Di ayat 19 Tuhan katakan kepada bangsa itu dan juga kepada kita pada saat ini. Apa yang Tuhan katakan di ayat 19? Tetapi jika engkau melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah-ilah lain, beribadah kepada mereka dan sujud menyembah mereka, aku memperingatkan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Bahwa kamu pasti binasa. Isi yang sama diulangi oleh Tuhan kembali di ayat yang ke-20. Sampai harus 2 kali Allah ingatkan bangsa itu tentang apa yang akan terjadi pada mereka ketika mereka melupakan Tuhan yang sudah memberikan berkat kepada mereka. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita menerima firman Tuhan kita pada hari ini, kita belajar untuk melihat bagaimana hidup yang kita sudah jalani ini. Hidup ini adalah pengalaman, perjalanan. Tidak hanya untuk mengenal teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi hidup ini juga adalah pengalaman, perjalanan untuk mengenal siapa Tuhan Allah yang kita percayai. Siapa Tuhan Allah yang kita percayai. Mungkin pada saat ini teman-teman yang sedang studi atau yang sedang menempuh, meraih cita-citanya, ada banyak penderitaan, ada banyak kesukaran, bahkan kegagalan dan ketakutan yang Anda hadapi. Tapi ingatlah bahwa semua perjalanan hidup kita ini menjadikan kita lebih mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Janji Tuhan kepada kita melalui perkataan Allah kepada Musa. Janji Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memberkati bangsa itu berjalan dari tanah Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Makan mana, di mana mereka pun tidak tahu apa itu mana. Minum air dari batu, di mana mereka tidak pernah menduga bisa minum air dari batu. Perbuatan apa lagi yang Tuhan tidak bisa lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Dan ini menjadi pengalaman iman kita kepada Tuhan. Menjadi pengalaman iman kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudara punya pengalaman spiritual. Bagaimana sampai mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Dan semua itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Semua itu semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Jangan dengan gampang kita akhirnya berpaling. Atau melupakan Tuhan. Justru tidak dengan jalan ironis, kesuksesan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Justru tidak dengan karena berkat-berkat Tuhan, lalu kita lupa kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, agar selalulah ingat akan Tuhan. Dalam setiap hal. Mungkin pada saat ini kita terpuruk. Mungkin pada saat ini banyak hal yang tidak tercapai, yang menjadi rencana kita. Yang menjadi cita-cita kita. Yang menjadi keinginan hidup kita. Tapi ingatlah, Tuhan akan selalu berkarya atas kita. Amin. Amin. Yakinlah akan itu. Tuhan akan berkarya atas hidup kita masing-masing. Dia akan berikan yang terbaik buat kita. Allah yang sudah bekerja kepada bangsa Israel, memberikan apa yang mereka butuhkan, bahkan pada situasi yang tidak mungkin sekalipun. Tapi Allah bekerja untuk bangsa itu, memberikan yang terbaik buat bangsa itu. Sama seperti itu maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita pada saat ini. Tuhan akan limpahkan apa yang perlu buat kita. Tinggal bagaimana kita tetap menjalin kesetiaan kita kepada Tuhan. Tinggal bagaimana kita tetap berjalan dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak godaan di luar sana. Ada banyak godaan. Ada banyak hal yang mungkin akan membawa Anda, membawa kita kepada situasi melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Tapi ingatlah bahwa melalui apa yang disebutkan oleh Musa kepada bangsa itu, kita bisa bercermin, kita bisa melihat bahwa yang Tuhan inginkan dari kita adalah agar kita senantiasa menjaga keberimanan kita kepada Tuhan. Kalimat yang mengatakan haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apapun dalam kehidupan kita. Orang Kristen, kalau kita mau mengevaluasi diri, apa yang Tuhan tidak berikan buat kita? Apa? Apa yang Tuhan tidak berikan? Bahkan nyawanya sekalipun Tuhan berikan untuk keselamatan kita. Jadi kalau hal-hal yang sederhana apa? Gelarkah, pangkatkah, jabatankah, hartakah? Saya pikir itu bukan hal yang begitu serius. Tapi hal yang sangat serius adalah ketika Tuhan Allah kita sendiri memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Memberikan nyawanya. Allah mana di dunia ini? Tuhan mana di dunia ini yang memberikan nyawanya untuk keselamatan umatnya? Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hanya Dia. Dan itulah yang menjadi ketetapan iman buat kita pada saat ini. Itu yang menjadi ketetapan iman. Saya melihat ada banyak pemuda-pemudi di gereja ini yang hadir pada saat ini. Terutama pemudi. Maaf, ini bukan berbau gender ya. Ini bukan bias gender, tidak. Tapi di luar sana ada banyak sekali godaan-godaan buat teman-teman pemudi. Godaan ketika dilirik oleh pemuda gitu ya. Ketika dilirik, baru pulang gereja ya. Rajin amat sih ke gereja. Sinilah kita nongkrong. Coba bayangkan di luar sana ada banyak godaan. Apalagi kalau hal-hal yang berkaitan dengan masa depan, teman hidup, apalagi. Mungkin para teman wanita lebih tahu itu ya. Dan sebagainya. Lalu kemudian dibuatlah argumentasi sehingga mengatakan ya udahlah mungkin ini jalan hidupku. Apa itu? Saya harus ikut dengannya. Meninggalkan Kristus, meninggalkan Tuhan. Sayang sekali. Hanya karena kehidupan yang di dunia ini. Walaupun tidak sedikit juga yang laki-laki ya. Tidak sedikit juga yang laki-laki. Godaan itu bisa macam, ragam bentuknya. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Tapi dari firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, kita dimintakan untuk setia. Untuk belajar, untuk tetap setia. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Jangan pernah. Setialah selalu akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau hal yang lain yang mungkin akan kita raih, entah apapun itu, Tuhan janjikan yang terbaik buat kita. Tuhan janjikan. Dia tahu yang terbaik. Dia mengerti apa yang perlu buat kita. Dan itu yang menjadi keyakinan iman percaya kita. Saat kita mengaku percaya kepada Tuhan. Saat kita memutuskan untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, suka dan duka, sama seperti yang saya sebutkan tadi. Ini menjadi pengalaman iman yang luar biasa, yang berharga, sehingga pengenalan kita kepada Tuhan itu menjadi benar. Pengenalan kita kepada Tuhan itu benar. Ini yang membuat apa yang kita imani itu betul-betul kita tahu. Apa yang kita imani itu betul-betul kita pahami. Jadi bukan karena orang lain maka kita beriman. Tapi karena pengalaman iman kita tentang siapa Tuhan yang kita percayai. Sehingga itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan takut. Mari kita bersama-sama menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal mungkin tantangan yang kita hadapi. Ada banyak hal mungkin godaan yang akan kita hadapi. Tapi satu hal yang diingatkan melalui firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Jangan pernah melupakan Tuhan. Sebab di dalam kita mengingat Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita.
Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan kehendaknya. Mari kita berdoa. Kami sambut berkat-Mu ya Tuhan. Firman-Mu kami hidupi. Kami akan menjadi umat-Mu yang setia, yang senantiasa mengingat kalau Engkaulah Tuhan Allah kami, sumber segala kebaikan dalam hidup kami. Tuntun kami agar dalam setiap hal biarlah Tuhan yang selalu kami ikuti. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber dari segala yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan nyanyian Sabda Kidung Jemaat nomor 344 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita kumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 10. Firman Tuhan katakan, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita." Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita.
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu jua, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah kami Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.